Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Julia Novitasari dengan NIM 12120723699. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait mekanisme rangkaian penerapan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, apa saja sih mekanisme rangkaian penerapan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu? Simak videonya sampai selesai ya. Mekanisme penerapan tahapan dalam penyelenggaraan pemilu. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia merupakan instrumen utama untuk mewujudkan demokrasi, sebagaimana tercantum di dalam Sila keempat Pancasila dan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu bertujuan untuk memastikan rakyat dapat menentukan pemimpin dan wakil mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Agar tujuan tersebut tercapai, pemilu dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap kampanye, yang ketiga tahap pemungutan suara, yang keempat tahap perhitungan dan rekapitulasi suara, dan yang kelima adalah tahap penetapan hasil pemilu. Yang pertama, tahap persiapan pemilu. Ini meliputi perencanaan logistik, pendaftaran pemilih, dan penetapan calon. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi. Pada tahap ini, Komisi Pemilihan Umum berperan dalam menyediakan sarana dan prasarana, mempersiapkan tempat pemungutan suara, serta mengidentifikasi daftar pemilih tetap. Yang kedua adalah tahap kampanye, di mana pada tahap ini, calon atau partai politik yang berpartisipasi diberikan waktu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Tahap ini sangat penting dalam menciptakan pemilih yang cerdas dan terinformasi. Yang ketiga adalah tahap pemungutan suara. Pemungutan suara ini adalah inti dari penyelenggaraan pemilu, di mana masyarakat memberikan suaranya di TPS sesuai hak pilihnya. Pada tahap ini, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS bertanggung jawab untuk menjaga proses pemungutan suara tetap berjalan sesuai azas luber jurdil. Transparansi dan profesionalisme KPPS sangat menentukan legitimasi dari hasil pemilu. Yang keempat adalah tahap perhitungan dan rekapitulasi suara. Setelah pemungutan suara, suara dihitung di tingkat TPS dan selanjutnya direkapitulasi di tingkat yang lebih tinggi hingga ke nasional. Proses ini harus dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak terkait agar masyarakat dapat percaya pada keabsahan hasil pemilu. Sistem rekapitulasi elektronik atau e-rekap mulai diperkenalkan di beberapa tempat untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Dan yang kelima adalah tahap penetapan hasil pemilu. Hasil pemilu yang telah final kemudian ditetapkan oleh KPU. Hasil ini dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi apabila terjadi sengketa hasil pemilu yang signifikan. Tahap ini memastikan bahwa ada ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan melalui proses hukum yang telah diatur. Nah, selanjutnya adalah faktor penghambat dalam penerapan mekanisme penyelenggaraan pemilu. Yang pertama adalah rendahnya kesadaran hukum penyelenggara pemilu. Kesadaran hukum yang rendah di kalangan petugas pemilu, terutama di KPPS, ini menjadi salah satu faktor penghambat utama. Berdasarkan teori kesadaran hukum dari Bekunski, kesadaran hukum diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama, pengetahuan hukum, pemahaman isi peraturan, sikap hukum, dan juga perilaku hukum. Dalam praktiknya, petugas pemilu seringkali hanya memahami peraturan tanpa menunjukkan sikap dan perilaku yang patuh terhadap asas luber jurdil. Ini akan berdampak kepada munculnya berbagai pelanggaran, termasuk manipulasi suara, kecurangan dalam rekapitulasi, serta adanya pelanggaran kode etik. Yang kedua adalah pengaruh politik uang dan intimidasi. Politik uang ini merupakan tantangan yang serius dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Politik uang dapat mengubah preferensi pemilih dan mengurangi integritas pemilu. Pada beberapa wilayah, intimidasi politik juga terjadi yang berpotensi mengganggu independensi pemilih. Yang ketiga adalah keterbatasan logistik dan sumber daya.
keterbatasan logistik, baik dalam distribusi surat suara, perangkat TPS, maupun tenaga KPPS, ini seringkali menyebabkan ketidakteraturan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya di daerah yang terpencil. Akibatnya, proses pemungutan suara di beberapa daerah akan mengalami kendala yang berpotensi mengancam kepada azas langsung dan umum, seperti keterlambatan pemungutan suara atau kekurangan sarana pendukung. Yang keempat adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam rekapitulasi suara. Proses rekapitulasi yang tidak transparan seringkali menjadi sumber kecurigaan dan dapat memicu sengketa hasil pemilu. Hal ini terkait dengan akuntabilitas penyelenggara dalam merekapitulasi hasil suara yang diperoleh di TPS hingga ke tingkat nasional. E-Rekap atau sistem perhitungan elektronik yang dirancang untuk meminimalkan kesalahan manual dalam perhitungan seringkali belum diterapkan secara merata. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi hasil perhitungan suara di setiap tahap turut memicu ketidakpercayaan publik terhadap hasil pemilu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kurangnya pendidikan pemilih. Nah, pendidikan pemilih yang kurang memadai mengakibatkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak pilih mereka dan dampaknya dalam menentukan masa depan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pemilih tidak memiliki informasi yang cukup tentang calon atau partai yang membuka peluang bagi politik uang untuk mempengaruhi keputusan mereka. Masyarakat yang lebih memahami nilai dari pemilu yang bebas dan adil itu akan cenderung lebih berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Nah, itulah teman-teman pembahasan dari materi kita terkait mekanisme rangkaian penerapan dalam tahapan penyelenggaraan pemilu serta faktor-faktor penghambat dalam penerapan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.